kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. Thank you buat semua teman-teman yang mempersiapkan, menyediakan waktunya untuk pelayanan hari ini. So sangat terberkati sekali. Nah juga buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk datang ke KGC sore-sore di tengah hujan. Weh, thank you. So biar hari ini kita sama-sama dapat sesuatu ya, sesuatu dan Tuhan ubahkan hati kita, dan biarlah Tuhan benar-benar mengkalibrasi setiap hati kita memperoleh siapa. Oke, so hari ini masih dalam tema yang sama, yaitu stay vigilant. Bener ya? Tetap hidup dalam kewaspadaan. Tetap waspada, berjaga-jaga. Nah, kira-kira udah tahu belum? Oh, ayatnya bakal ini nih. Wah, yes. Wah, ya wis ayo, apa ya? Oke, so hari ini kita akan bahas Efesus dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. So, sebelumnya teman-teman pernah ngelihat ini enggak? Pernah lihat film perang tapi zaman kerajaan gitu, kerajaan dinasti Spartan. Tapi kemarin tuh sempat cari Spartan kayaknya. Terus kayak kok kurang ya bajunya. Kayak kurang tertutup. Lebih ke fashion show jadinya. Nah, pernah lihat enggak? Ada bayangan ya? Kayak pakai baju besi, topong, sepatunya pun besi. Ada gambaran ya? Terus kemarin sempat coba cari-cari, ternyata beratnya itu sekitar kisaran 20-25 kilo. Ada yang sampai 35 kilo. Bayangin Pak, bahwa itu ya kan masih harus lari, kan ada perang jalan juga. Jalan, gak ada ya, perang sih lari, naik kuda dan lain sebagainya. Belum perisai dan belum pedang. Bayangin gimana beratnya, dan kalau perang itu ada di Surabaya, bayangin betapa hangatnya. Terus udah pakai baju besi, tutup, panas lagi. Keluar-keluar kurus itu karena spa, sauna. So, hari ini kita akan bahas ini, dan di Efesus 6 ayat 10 sampai 20 ini Paulus menggambarkan bagaimana kita harus memakai juga perlengkapan senjata yang sudah Tuhan berikan. Nah, jadi ada pertanyaan nih ya kan? Sebentar. Hilang. Sebentar guys. Apa ya? Kok hilang ya? Bukan Dios. Nah, so di sini Paulus menggambarkan kita harus pakai persenjataan rohani, persenjataan Allah dengan ada baju zirah nanti dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kemarin kan David sempat bahas juga tentang kalau kita sudah digantikan hatinya juga, dan Tuhan sudah menyampaikan, Tuhan sudah menebus kita, menyelamatkan kita. So, Tuhan sudah memegang kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita masih diberikan senjata ini? Bukannya kalau udah dalam Tuhan ya aman gak sih? Kayak, kita udah diselamatkan Tuhan dan kita pasti aman dong. Nah, kenapa kok kita masih harus pakai perlengkapan senjata rohani ini? Apa ya? Nah, mari kita bahas sama-sama. Apa ya? Nah, boleh sama teman-teman komselnya. So, kita diskusi. Kayaknya komselnya Andre dan Boris cuma berapa deh? Dipimpin Bang Chan. Ada Bang Chan. Oh iya boleh. Ada Bang Chan. Pimpin Bang Chan. Oke, so boleh didiskusikan kenapa ya kok Tuhan masih memberikan kita perlengkapan senjata ini. Anyway, ini perlengkapan senjatanya ini bukan disuruh kita buat, tapi sudah ada dan kita tinggal pakai. Yes. So, selamat berdiskusi guys. Yang dari diskusi nggak boleh jawab ya. Oh iya. Benar. Kalau Tuhan sudah menang melawan maut, mengapa kita tetap harus memakai senjata perlengkapan rohani?
Oh, yang baru datang. Oke, ya yang baru datang boleh sama kakak Chandra. Pastor Chandra. So, selamat berbagi guys. Buat yang teman-teman baru datang, gampang diserang sama kita, karena kita masih tinggal di dunia ini. Tadi sempat dibahas juga, kita masih tinggal di bumi, kita masih melangkah dengan daging. Pak Arif tadi juga bilang, daging ini lemah, roh menurut, tapi daging lemah. Nah, itu yang diserang. Kemarin kita sempat bahas tentang hati kita sudah dijaga, dan banyak hal ternyata yang bisa diserang sama iblis, bukan cuma hati aja. Apa aja itu? Mari kita coba bedah apa aja sih senjata Allah ini. Dan mungkin ini bukan sebuah hal yang baru ya guys. Kita udah dengar dari Rocky, mungkin jadi ayat hafalan untuk dapat snack atau bisa biar pulang gitu kan. Ayo hafalin apa aja. Oke, so apa aja yang Tuhan kasih? Next. Oh belum. Saya belum ya, benar-benar. Oke, coba next dulu deh. Nanti kita coba next lagi. Nah, ada ini. Ada ketapang ketopong, jadi ketopong wangi ya. Ketopong keselamatan, ada baju sirah keadilan, ikat pinggang, kebenaran, terus pedang roh dan perisai iman dan kasut kerelaan juga. Nah, tapi kayak tadi sempat teman-teman mention juga, peralatan ini bukan kita yang buat, bukan kita yang mengusahakan untuk mendapatkan, bukan kayak main game harus cari sesuatu, oke kamu dapat sepatu, main game, oke kamu dapat ketopong. Kayak dulu ada sempat game, mungkin teman-teman yang cowok ya sering main, ada namanya game Dota, kalau pernah tahu. Nah, aku tuh nggak pernah main Dota guys. Suatu waktu diajak main Dota, nggak tahu caranya gimana. Main, oke jalan, wih lari. Aku nggak pakai apa-apa, lari ke musuh, wah nggak saya mati. Terus temanku mau main, aja lari sih, harus pakai sepatu dulu, harus ngumpulin ini dulu, akhirnya kita bisa menang. Nah, di sini menariknya juga. Paulus mengatakan kalau kita juga harus tetap berdiri teguh, tegak dan tetap kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita. Kayak di ayat yang tadi, ayat 10, di sana dikatakan akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan kita tetap berdiri saat kita sudah melawan si iblis, si jahat. Di ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, tadi kita udah tahu ya, kita udah diselamatkan dan kita ternyata masih jadi target empuk karena kita masih tinggal di dunia dan kita masih hidup dalam kedagingan. Dan natur kita masih natur dosa, yang mana itu gampang banget untuk diserang. Besok akhirnya iblis menarik kita kembali, mencuri kita kembali dengan berbagai macam tipu muslihat, berbagai macam cara. Tapi juga siapa yang ngapain ya? Bahkan hal baik aja bisa disalahartikan. Akhirnya kita merasa Chandra, ya, Bang Chandra, Pastor Chandra, memberikan saya jadi lupa ya. Hal baik bisa diputar balikan sama iblis untuk jadi sebuah hal yang itu karena kamu, itu karena kekuatanmu. Nah itu sesuai kita harus berjaga-jaga dan kita harus benar-benar pakai ini terus. Dan kita masih dengan natur dosa juga, kita gampang banget untuk kompromi akhirnya. Mungkin dari hal-hal sepele, bukan hal yang besar langsung si iblis datang bukan dengan penampakan, wah gitu enggak. Tapi dengan bisikan-bisikan tipis-tipis, dengan
hal-hal yang kelihatannya masuk akal, dengan hal-hal yang akhirnya buat kita gak apa kayaknya ya, nggak merugikan orang ya. Wah, itu udah jatuh. Nah kita coba lihat ya. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ikat pinggang ini tidak bisa dipisahkan dari baju sirahnya, karena ikat pinggang ini mengikat baju sirah untuk stand firm dan on position, steady on position semua. Teman-teman pernah pakai ikat pinggangan ya? Kalau nggak pakai ikat pinggang, kan melorot semua ya gini. Kita jadi nggak bisa steady dan nggak bisa gerak bebas. Dan di sana dituliskan di ayatnya itu berdiri tegak, ikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kenapa harus berdiri tegak? Kalau kita posisi nggak tegak, nggak bisa pakai ikat pinggang. Dan kenapa awalnya aku juga sempat mikir waktu nyiapin ini, kenapa ya kok ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, topeng keselamatan dan sebagainya. Kenapa nggak ini, kenapa nggak itu? Dan ternyata dalam banget maknanya. Nah, kalau ini bicarain tentang ini, mungkin ini Paulus bisa jadi waktu di penjara. Karena posisinya Paulus lagi di penjara dan melihat tentara Roma, dan kemudian Tuhan memberikan hikmat bagaimana kita harus benar-benar steady dengan posisinya seperti tentara Romawi. Kenapa ikat pinggang kebenaran dan kenapa baju sirah keadilan? Mari kita bahas. Sesuai fungsinya tadi, ikat pinggang digunakan untuk mengikat dan merapatkan baju sirah, dan juga itu sebagai tempat pedang. Sehingga saat sewaktu ada penyerangan atau ada penyerangan, kita bisa mampu dengan cepat sigap untuk melawan atau bertahan. Jadi nggak bingung lagi kayak, aduh baju sirah, celana aku kan nggak mungkin dong perang kayak, saya bro, bentar, pakai terus ayo perang, kan enggak. Ya pasti perang, ya udah langsung tiba-tiba dihantam aja. Nah, ikat pinggang kebenaran ini menggambarkan hidup kita yang diikat dan dirapatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan juga keadilan yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan juga. Ikat pinggang ini membuat kita tetap hidup dengan posisi berdiri tegak dalam keadilan firman Tuhan. Dan waktu ada penyerangan, kita tetap stand firm dalam kebenaran. Kita nggak kompromi, kita nggak mempertanyakan lagi kebenaran yang mana yang benar dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya, selama ini kebenaran seperti apa yang kita pakai untuk mengikat hidup kita? Kebenaran Tuhan atau kebenaran duniawi? Karena itu menentukan hasil akhir dari sebuah peperangan. Penting banget untuk kita mengerti kebenaran yang sejati. Saat kita ngerasa kita memegang kebenaran yang semu, ya udah jelas hasilnya juga kita bakal kalah, kita bakal kompromi akhirnya. Jangan sampai kita menggunakan ikat pinggang yang salah, karena itu juga tadi sempat bilang juga, ini akan menentukan siapa yang bertahan di akhir pertandingan. Tadi Pak Arifin sempat bilang, si paling benar, si paling merasa aman, itu kondisi paling bahaya. Saat kita merasa aman kok, duduk ah. Jadi gini, anyway guys, kalau orang udah pakai baju sirah, itu tentara Romawi ini dan berikat pinggang lengkap ya pokoknya, dia udah bisa duduk lagi. Ya posisinya berdiri tegak. Di belakangnya ini ada juga besi plat gitu untuk menahan dia, support dia untuk tetap tegak berdiri. Itu menandakan ya harus benar-benar kondisi siap. Apapun yang terjadi, kita bisa langsung sigap melawan. Nah, kita nggak bisa duduk. Kalau mau duduk, dia harus lepas ikat pinggang. Kemudian duduk. Nah, kalau duduk kan mengibaratkan kita posisi santai, tidak aman lah, kondisinya baik-baik aja, kondisinya aman banget, gokil, aman banget. Nah, itu kondisi paling bahaya banget, dan iblis bakal dengan gampang menyerang kita. Apa yang diserang pertama? Hati.
Organ penting pertama di baju sirah kan hati, ada jantung dan sebagainya. Nanti kita diserang dulu. Setelah kita diserang, kalau kita nggak pakai dalam kondisi steady, apalagi ikat pinggang kebenaran kita tidak sesuai dengan kebenaran sejati, kita bakal kompromi. Iya ya, bener ya, aman, sepi, yaudah buka aja ikat pinggangnya, santai dulu lah, santai dulu. Awalnya dari situ akhirnya kita lepas, kena satu, deng, di hati kita kena. Gak apa-apa, gak ngaruh, gak apa-apa, aman banget, gak ngaruh. Kan kamu juga udah kerja keras, pantas lah kamu mendapatkan pantas mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Leha-leha dulu aja, kan udah capek kan. Nah itu bahaya banget guys. Kelihatannya kan baik, kita udah berusaha sesuatu keras, dan kita istirahat. Bukan sebuah hal yang kayak salah itu nggak boleh, enggak kan? Kelihatannya baik, tapi itu itu kondisi paling lemah kita. Dan selain kita terjebak pada kebenaran yang palsu, kita juga mulai terjebak dengan keadilan yang palsu juga. Kita mulai perhitungan, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan kita merasa Tuhan gak adil dalam hidup kita. Kita juga mulai pilih-pilih dalam mengasihi, kita peduli sama orang yang menurut kita layak untuk dipeduliin, dan kita cuek sama orang yang menurut kita gak perlu dipeduliin, karena kita udah memegang kebenaran yang salah, keadilan kita juga ngerasa gak adil kayaknya kalau orang ini dapat kasihnya Tuhan, buat ini aja deh. Mungkin kita mulai, wah gak karu-karuan. Dan aku nemuin satu fakta juga, kalau ngomong tentang kebenaran dan keadilan, sebenarnya dalam kebenaran dan keadilan yang sebenarnya adalah kita ini juga gak layak untuk mendapat perkenanan dan pengampunan dari Tuhan karena kedosaan kita. Tapi di atas kayu salib Tuhan nyatakan kebenaran dan keadilannya. Keadilannya dinyatakan, upah dosa adalah maut, Tuhan tanggung upah dosa tersebut. Tuhan memberikan tubuhnya untuk menerima segala ganjaran dosa kita, supaya kita bisa diikatkan pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Agar lewat hidup kita, kebenaran dan keadilan sejati bisa nyata dan orang dalam hidup kita dan orang di sekitar kita. Dan kebenaran keadilan yang Kristus anugerahkan pada kita, itulah yang menguatkan kita untuk stand firm dalam kebenaran dan keadilan yang sejati. Bukan tentang kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Yang kedua, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, kenapa harus kasut ya untuk memberitakan Injil? Kenapa enggak mulut gitu atau tindakan atau apa? Kenapa harus kasut? Dan kenapa harus memberitakan Injil? Nah, karena dalam memberitakan Injil itu juga butuh kerelaan. Kalau memberitakan Injil tanpa kerelaan, itu hanya sebuah tuntutan, hanya sebuah tugas. Jadi sebuah taks saja yang harus dilakuin. Ya aku disuruh kohis, disuruh kohis untuk follow up dia, ya wes kohis yang nyuruh. Kalau Ruben yang nyuruh mungkin aku bisa alasan. Akhirnya jadi sebuah hal yang ya wes karena legalitas aja gitu. Padahal cara paling mudah untuk memberitakan Injil salah satunya kan dari dari respon dan perilaku kita, paling simpelnya ya. Nah, kerelaan itu berarti kita tidak memandang layak atau tidaknya orang tersebut menerima berita baik. Kalau sama hal yang menguntungkan, kita rela, itu udah biasa aja, itu kayak yus cincai lah ya. Wong kita memberitakan Injil dapat sesuatu yang menguntungkan. Tapi kalau kita yang berkorban, malah kita gak dapat apa-apa, apakah kita masih rela memberitakan Injil? Apakah kita tetap memberitakan Injil damai sejahtera kepada hal-hal yang mungkin menurut kita tidak menguntungkan, atau kepada pribadi seseorang atau kepada suatu tempat? Mungkin bisa jadi orang tersebut itu bisa jadi
tempat pelayanan yang Tuhan percayakan. Bisa jadi teman kita, bisa jadi rekan kerja kita, bisa jadi rekan sepelayanan kita, atau bahkan bisa jadi anggota keluarga kita. Ayah kita, ibu kita, saudara kita, adik kakak mungkin. Nah, apakah lokasi tempat pelayanan atau pribadi itu menentukan, membuat kita jadi berpikir dua kali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran Injil, damai sejahtera. Hal ini sering dibuat iblis untuk menjadi bahan mengelabui kita. Sadar gak sadar saat kita memilah-milah mau pelayanan di mana, atau menolak orang yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita layani, ini artinya kita sedang berjalan bukan dengan kasut kerelaan, tapi dengan kasut kebanggaan. Kita pilih-pilih akhirnya. Kalau kita pakai sepatu bagus, gak mungkin kan kita main di lumpur. Akhirnya kita pilih-pilih. Oh, sudah jadi koordinator sebuah ministry. Kalau di tempat ini terlalu kecil, orangnya sedikit, impact-nya gak ada. Milih-milih akhirnya. Nah ini bahaya banget. Aku ngeliat kayak waktu bahas ini kayak dari hati kena, sekarang kaki. Untuk kita rela berjalan aja kita masih mikir. Kalau kita pakai kasut kebanggaan kayak gitu, pilih-pilih akhirnya. Padahal Tuhan enggak pilih-pilih siapa yang mau diselamatin. Tuhan enggak pernah pilih-pilih, oh orang ini yang layak, orang ini yang enggak. Tuhan berikan keselamatan untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Ini bisa jadi bahan iblis untuk mengelabui kita. Dan kita coba hari ini mari kita sama-sama cross check hati kita. Apa yang menggerakkan kita untuk memberitakan Injil? Apakah kerelaan atau keuntungan pribadi? Gak cuma bahas tentang keuntungan ya, mungkin kita ditemukan dengan orang yang bencekno gitu ya, yang ngeselin. Tapi kita terus menerus mencari cara untuk menghindari orang ini, tapi Tuhan buat ketemu terus gitu kayak. Kan kayak, ketemu lagi, berurusan lagi sama dia. Ya mungkin Tuhan ingin kita nyampain sesuatu kebenaran Injil damai sejahtera untuk dia. Nah, itu teguran juga sih guys. Kayak waktu kemarin nyiapin kayak, ya ampun Tuhan, iya ya. Selama ini apa aku masih milih-milih ya? Aku cuma milih orang yang ini kayaknya layak dapat kasih karunia Tuhan. Siapa lu bisa milih-milih gitu kan? Itu kasih karunia Tuhan buat semua orang. Mari kita sama-sama cross check hati kita kembali guys hari ini. And you know what, kebenarannya ada satu pribadi dengan kasihnya yang besar pada kita. Dengan rela datang ke dunia, melepaskan kesetaraannya dengan Allah. Menganggap hal tersebut bukanlah sebuah hal yang harus dipertahankan. Memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, menyatakan dan meneladani kebenaran firman Tuhan. Hingga akhirnya apa? Rela mati di atas kayu salib. Dan kakinya juga dipaku agar kita bisa memakai kasut kerelaan untuk mengabarkan Injil damai sejahtera pada orang yang belum percaya, pada orang berdosa lainnya, agar mereka bisa mengenal ada Tuhan yang rela datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan kita sesama orang berdosa. Bukankah masih banyak orang yang membutuhkan kabar baik? Kita yang sudah mendapatkan kabar baik ini dan mengenal kabar baik, apakah kita rela berbagi dan menyampaikan pada orang yang Tuhan percayakan ada dalam hidup kita? Ingat, janji Tuhan itu bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Roh Kudusnya yang akan memampukan kita untuk menyampaikan Injil, kabar baik, damai sejahtera tersebut. So mari kita sama-sama cross check lagi hati kita. Kemarin aku sempat lihat-lihat juga di scrolling sosmed. Dan ada satu berita duka lagi. Salah satu seseorang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya karena dibully. Dan after dia
mengakhiri hidupnya pun masih dibully sama orang-orang. Miris Pak, banyak orang yang masih butuh kabar baik ini. Kabar baik bukan sebuah hal yang membuat kita jadi takut lagi, tapi kabar baik ini membuat kita terlepas dari semua belenggu. Dan lanjutnya perisai iman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, kemarin sempat baca-baca juga perisai yang di sini ini gambarnya perisai yang besar. Bukan perisai yang kecil, tapi perisai yang besar yang dimana waktu zaman itu perisai itu digunakan untuk menahan tentara dan barisannya dari serangan musuh yang pakai panah berapi gitu, dan itu bisa memadamkan itu. Dan di sini dituliskan juga kan, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam perjanjian lama juga sering dipakai kata perisai sebagai gambaran perlindungan dari Tuhan atas umatnya. Ada lagunya juga kan ya? Tuhan kau perisaiku. Apa lanjutannya aku lupa. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh. Karena kok lupa. Takkan ku ragu mengikutimu. Nah, iman di sini bisa diartikan dengan keyakinan, kepercayaan, dan kesetiaan janji Tuhan, dan juga tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Allah dan Kristus yang akan menjadi pelindung dalam peperangan rohani melawan iblis. Jadi sekalipun banyak hal yang terjadi di depan kita, masih ada yang melindungi kita, yaitu iman kita kepada Tuhan. Iman yang benar tuh bukan dilihat dari seberapa besar iman tersebut atau iman yang kita miliki, tapi kepada siapa iman kita letakkan. Kayak ya apa ya. Salah satunya contohnya misalnya kita butuh sebuah breakthrough gitu ya. Kita ingin kaya. Nah, kita beriman kita pasti kaya gitu. Nah, imannya ditaruh di mana tuh? Tuhan pasti memberkati kita dan kita akan kaya. Imannya ditaruh di mana? Imannya ditaruh di kekayaan, bukan di pribadi Tuhannya. Tapi kalau kita beriman dengan Tuhan, kita bakal melewati segalanya ini karena kita ngerasa Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Mau kita kaya, mau kita enggak. Mau terlihat kita bahagia, kita berkecukupan atau tidak, yang kita lihat Tuhan tetap melindungi dan Tuhan tetap menyertai. Itu iman yang kita taruh. Makanya iman penting banget. Kita taruh iman di mana nih? Itu menentukan perisai kita nanti. Perisai kita apakah dari kerdus atau dari perisai beneran. Selanjutnya, ketopong keselamatan. Ini menarik sih, ketopong keselamatan. Setelah ikat pinggang, kebenaran, baju sirah, keadilan yang melindungi organ vital kita ya. Jadi ada lagi satu organ vital, yaitu yang perlu dijaga adalah kepala. Aduh, aku mau ngomong kelapa Pak tadi di kotak. Salah, kepala. Dengan ketopong keselamatan. Kalau kita nggak pakai ketopong keselamatan, akhirnya kepotong. Ya, kalau kita nggak pakai ketopong keselamatan, kepala kita kepotong. Dan kenapa kok harus kepala gitu? Kan hati tadi, semua sumber kejahatan kan dari hati katanya. Dan segala yang jahat itu timbul dari hati. Tapi pikiran kita juga bisa menimbulkan kejahatan. Pikiran kita timbul, di dalam pikiran itu ada ide, ada pemikiran, ada pandangan-pandangan yang menentukan hidup kita. Nah gini deh, pernah gak sih kalian mengikuti intrusive talk? Kan lagi ramai itu, intrusive talk. Dan biasanya intrusive talk itu tidak baik, absurd. Iya gak sih? Absurd kan? Setuju kan? Ya itu bagaimana otak kita bekerja. Hal yang absurd lah pokoknya. Dan aku juga sering banget tiba-tiba mikir, aduh kenapa kok mikir gini ya, lucu sih. Tapi kasihan juga orangnya kalau digituin kan. Tapi ya untung kayaknya kita bisa menahan ya.
menahan intrusive thought-nya Anda. Nah, begitu rentannya, kebayang gak sih? Begitu rentannya dari kepala kita yang penuh intrusive thought, hati kita yang penuh kejahatan, kaki kita yang kita masih mikir-mikir untuk berjalan gak ya? Gak usah deh, gak untung. Itu Tuhan perlengkapi. Tuhan perlengkapi. Dan pikiran kita juga dengan gampang dikelabui oleh iblis. Bukan hanya dengan hal-hal mistis ya, bukan dengan penampakan, tiba-tiba ada bayangan, tiba-tiba ada apa. Udah kayaknya itu mungkin cara yang lama, ada divisi lain gitu mungkin ya, divisi yang buat buat ngaget-ngagetin gitu. Tapi ada caranya udah gak kayak gitu, tapi mengelabui pikiran kita. Dan yang lebih berbahaya lagi, serangan pikiran tuh bisa menggoyahkan iman percaya kita pada Tuhan. Serangan intimidasi juga ada di sana. Dan serangan lain yang mempengaruhi pikiran kita. That's why di Roma 12 ayat 2 dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan pikiran, supaya kita bisa tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang bukan. Mana kehendak Allah, dan mana yang bukan. Iblis itu akan menyerang kita dari berbagai sisi, termasuk dalam pikiran kita. Penting untuk kita memperbaharui pikiran dan hati kita, senantiasa dikalibrasi oleh kebenaran firman Tuhan, agar pikiran kita terhindar dari tipu muslihat iblis yang kelihatannya masuk akal, tapi sebenarnya bertolak belakang dengan kebenaran. Ingat awal kejatuhan manusia. Apa yang dimanipulasi oleh iblis? Pikiran Hawa. Permainan logika yang ternyata itu pemutarbalikan firman Allah. At the end, ya kita tahu semua apa yang terjadi ya. Hawa merasa masuk akal, diambil, ditawarin ke Adam. Adam pun juga merasa masuk akal, kayaknya dimakan juga. Dan akhirnya kita terhilang jatuh dalam dosa dan bukan akhirnya minta maaf ke Tuhan, tapi saling salah-salahan. Dia Tuhan. Si Hawa nyalahin, lah ini ular ini Tuhan. Salah-salahan, gak mau mengaku. Akhirnya kita merasa, enggak aku paling benar. Aku jatuh ini karena dia, bukan karena aku. Nah pikiran-pikiran itu akhirnya itu yang bisa mengintimidasi. Bisa jadi iblis mengintimidasi kita dengan masa lalu kita. Bisa jadi iblis mengintimidasi dengan apapun, respon orang, tuh kan. Gak diperhatiin kan. Udah gak usah ke gereja, percuma gak diperhatiin sama leadermu. Udah gak usah gereja-gerejaan. Online aja di rumah. Kan ada papa mama yang merhatiin kan. Bahaya banget guys. Bahaya banget. Sadar gak sadar waktu pikiran kita dimanipulasi oleh iblis. Maka salah satu respon yang keluar adalah menyalahkan. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan. Itulah mengapa pentingnya kita memakai ketopong keselamatan. Karena keselamatan yang udah Tuhan berikan adalah keselamatan yang sejati, tanpa pandang dosa-dosa kita. Saat kita menerima betapa berharga dan berartinya anugerah keselamatan yang Tuhan beri, maka intimidasi iblis tidak akan berdampak lagi. Karena kita menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Sewaktu iblis mengintimidasi kita dengan masa lalu kita, dosa-dosa kita, mengintimidasi dengan ini dan itu, kita udah bisa bilang, enggak tuh, Tuhan lo udah nyelamatin aku. Ya aku pernah kayak gitu, tapi sekarang aku sudah damai. Terus opo kayak Yosua. Terus opo gitu kan. Kita bisa pulih akhirnya. Keselamatan yang Tuhan berikan membawa kita damai dengan masa lalu kita. Dan itu terbukti. Itu terbukti dan aku ngalamin juga guys. Gimana kita benar-benar, ya kita terima aja. Yang penting kita mau terima. Dan Tuhan yang akan
mendamaikan kita dengan masa lalu dan kita merasa ya anugerah Tuhan ini sangat besar. Dan bagaimanapun cara iblis mengintimidasi akan sulit untuk masuk di akal kita. Akan ada hal-hal yang ngerasa enggak, itu enggak kebenaran, itu cuma pengenmu aja. Itu enggak sesuai kebenaran, itu hanya egomu aja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan kebenarannya lagi sebuah kabar baik juga. Ada satu pribadi yang masih sayang juga sama kita, begitu peduli sama kita, saking sayangnya dia rela menyerahkan nyawanya agar kita terbebas dari jerat dosa yang mematikan. Yesus menerima lagi ganjaran dosa dengan memakai mahkota duri agar segala pikiran-pikiran jahat kita bisa mati bersama Tuhan dan kita diberi ketopong selamatan sehingga kita hidup tidak lagi dalam bayang-bayang ketakutan, melainkan hidup bagi Tuhan yang sudah mendamaikan kita dengan masa lalu. Aku bayangin kemarin kayak iya ya, gambaran Tuhan waktu di atas kayu salib itu menanggung segala hal kelemahan kita. Kepala, dari badan hati kita, kaki kita, semua Tuhan tanggung supaya kita bisa menerima keselamatan ini dan kita bisa tetap stand firm. Dari semua ini ada salah satu alat untuk offense-nya. Tadi kan defense-nya, dari defense. Dan sekarang ada alat untuk offense yaitu pedang roh. Menariknya di sini pedang roh adalah firman Allah. Menggambarkan, di sini Paulus menggambarkan bahwa pedang roh yang adalah firman Allah itu sebagai alat untuk kita melawan iblis. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti dengan kata lain, Allah lah yang berperang bagi kita. Dan untuk memakai pedang ini tidak lepas dari pengenalan kita dengan pribadi Tuhan lewat firman-Nya. Dan pedang ini hanya berfungsi bila orang tersebut tinggal dalam kebenaran firman Allah. Pertanyaannya, perenungan kita hari ini adalah selama ini apa yang kita pegang untuk melawan kuasa si jahat? Apa yang kita pegang untuk melawan serangan-serangan tipu muslihat? Pengetahuan kita, kekuatan kita. Ingat Pak Arifin tadi bilang, saat kita ngerasa si paling bisa, si paling aman, si paling ngerti segala hal, disitulah saat kita rentan banget untuk jatuh. Dan di sini Tuhan berikan firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kalau kita enggak ngerti firman, kita juga enggak ngerti ya apa cara menggunakannya, gimana cara menggunakannya. That's why pengenalan itu perlu. Pengenalan itu sangat penting. Tuhan kita bukan Tuhan yang Tuhan hanya karangan dongeng. Tapi Tuhan kita Tuhan yang nyata. Tuhan yang benar-benar ada, hidup, dan dia tinggal bersama kita. Kalau kita enggak kenal ini alatnya, bayangin ya kita orang, misalnya aku kan backgroundnya kerja di proyekan gitu ya. Terus harus ada ngeliat bor gitu. Harus coba ngebor di tembok deh gitu. Ngeliat ini gimana pakainya, dipukul atau gimana. Oh ini ada ujungnya nih, oh berarti dipalu ini. Aku bawa palu terus bor, tong. Salah kan? Gak bener kan? Bor itu bukan gitu caranya. Jadi kita harus mengenal alat ini gimana nih. Nah pedang roh ini gimana? Pedang roh adalah firman Allah, firman Tuhan. Berarti kita harus mengenal, kita harus membaca, dan kita harus mengerti, menghidupi firman-Nya biar kita bisa melawan dengan benar. Dan yang terakhir, doa. Ayatnya di Efesus 6 ayat 18 ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Semua perlengkapan rohani tadi, yang di atas tadi, tidak akan maksimal bila kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di sini dibilang Paulus berdoa dalam roh, berjaga-jaga dengan tidak putus-putusnya. Mungkin kita bisa
pintar tentang teori ya. Kita bisa pintar tentang teori, kita bisa pintar secara pengetahuan, bahkan secara pengalaman tentang perlengkapan rohani. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa pribadi yang menjaga kita akan gagal. Dan masalahnya spiritual warfare ini gak ada jadwalnya. Gak ada jadwalnya, oh nanti minggu depan Ruben jadwal perang sama si iblis. Persiapan dulu nih, biar nanti minggu depan siap. Sesuai di sini ditulis berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kapanpun bisa datang spiritual warfare. Mungkin besok, mungkin malam nanti, atau mungkin sekarang, bisa juga. Gak usah didengerin, kamu udah tahu. Udah lah palingnya ke situ-situ aja. Akhirnya kita gagal menangkap apa yang ingin Tuhan sampaikan. Spiritual warfare gak ada jadwalnya, kapanpun bisa terjadi. Kapanpun kita bisa diserang. Nah waktu diserang apakah kita dalam keadaan steady atau kita lagi ngopi, lagi leha-leha, duduk, nyantai. Sesuai mengapa kita harus dalam kondisi steady. Bisa diserang entah itu di hati kita, entah pikiran kita, yang akan mempengaruhi kerelaan hati kita, iman percaya kita pada Tuhan. Doa dalam roh ini sebuah hal yang beyond dari sebuah doa yang kita lakuin biasanya. Ada yang bisa dapat coba menyampaikan sesuatu atau ingin doa dalam roh tuh kayak gimana sih? Pastor Dante? Ada yang udah dapat bayangan, ada yang mengerti atau masih bingung juga? Doa dalam roh itu seperti apa ya? Dalam konteks ini, doa dalam roh itu adalah roh kita yang berdoa dan roh kita yang terpaut dengan roh Allah. Sehingga yang kita doakan bukanlah keinginan daging kita, tapi kebutuhan roh kita. Apa kebutuhan roh kita? Berpaut pada roh Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang roh Allah inginkan dalam diri kita, itu yang kita doakan. Bukan lagi tentang keinginan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kita sedang struggle apa dan jawabannya bagaimana, Tuhan tahu. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu berjaga-jaga di dalam roh. Yang itu mempengaruhi kondisi roh kita. Dan pertanyaan dulu yang jadi guyonan, gimana kabar rohmu hari ini? Itu hari ini menjadi sebuah pertanyaan yang serius. Bukan pertanyaan yang guyonan kayak gimana rohmu hari ini? Hahaha. Tapi jadi pertanyaan yang ya gimana roh kita hari ini? Apakah roh kita masih berpaut dengan Tuhan? Apakah roh kita masih melekat pada Tuhan? Saat kita berdoa dalam roh, pusatnya bukan diri kita lagi, tapi pusatnya adalah Kristus. Apa yang ingin Kristus lakukan dalam hidup kita? Apa yang jadi rencana Kristus dalam hidup kita? Kenapa berdoa dalam roh? Kalau berdoa dalam daging, saat doa itu dikabulkan, ya udah kita berhenti berdoa. Atau berdoa jadi sebuah hal yang udah rutinitas aja. Kalau berdoa dalam roh, itu berbicara tentang kebergantungan kita pada Tuhan. Berdoa bukan supaya Tuhan membantu kita, tapi berdoa dalam roh secara terus-menerus membuat roh kita terus terhubung dengan roh Tuhan. Dan kabar baiknya lagi dan lagi, bukan kita yang berusaha untuk mencari dan mencapai roh Tuhan itu. Tapi Tuhan telah menganugerahkan Roh Kudus-Nya pada setiap kita untuk memampukan kita berdoa di dalam roh kepada Tuhan. Itu yang membuat roh kita terpaut senantiasa pada roh Tuhan. Doa bukan hanya sebuah rutinitas atau legalitas orang beragama, tapi doa adalah Tuhan membuat kita terus terhubung pada pribadinya. Senantiasa terhubung dengannya melalui Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam setiap diri kita.
Dan next di ayat yang terakhir, selain Paulus meminta untuk orang percaya terus berdoa senantiasa, dia pun meminta kita untuk berdoa, saling mendoakan orang percaya. Gunanya apa sih? Gunanya untuk saling menguatkan dalam roh. Karena perang kita di ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintahan, dan itu mengarah kepada si jahat. That's why kita sebagai orang percaya di sini, kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain. Doain leader kita, teman kita satu gereja, teman kita di sekolah, saudara, kita doain juga kuis, kita doain semuanya, siapapun di sini. Agar kita semua orang percaya bisa tetap senantiasa tinggal dalam rencana Tuhan, dan Tuhan juga semakin nyata dalam hidupnya. Itu yang membuat kita bisa tetap kuat berdiri. Di ayat 10 tadi kan dibilang, hendaklah kamu kuat di dalam kuasanya. Bukan di dalam kekuatanmu, tapi di dalam kuasanya. Dan semua itu dirangkum dengan berdoa senantiasa. Dengan pengenalan akan pribadi Tuhan. Dan juga berdoa supaya apa yang kita katakan, perkataan yang keluar dari kita adalah perkataan yang benar dan perkataan yang membangun, bukan yang membuat kita down. So, penutup dari aku, memang Tuhan telah menang mengalahkan maut dan menebus kita semua dari jerat dosa. Tetapi kita yang masih tinggal di dunia ini, tidak bisa dipungkiri kita akan menghadapi spiritual warfare ini. Tuhan memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani yang sudah tersedia dan kita tinggal ambil dan pakai. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan doa dalam roh. Tuhan ingin kita tetap berdiri tegak di dalam kekuatan kuasanya, bukan menuntut kita mampu berdiri tegak dengan kekuatan kita sendiri. Yang Tuhan inginkan adalah berserah penuh padanya, dan dengan kekuatan kuasanya kita dimampukan untuk berjaga-jaga dari segala serangan iblis. Kedepan mungkin kita tidak selalu menghadapi jalan yang enak. Kedepan mungkin kita gak selalu menghadapi jalan yang mulus. Tapi percaya satu hal, ada pribadi yang selalu menyertai kita. Ada pribadi yang menuntun kita senantiasa. Ada pribadi yang selalu memampukan kita dalam menghadapi spiritual warfare. So Kigichen, tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, ambil dan pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, dan tetaplah berdiri tegak di dalam Tuhan. So mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat karya keselamatan yang Kau berikan, dan juga terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau benar-benar tidak meninggalkan kami jadi seorang yatim piatu. Bukan setelah Engkau selamatkan terus Kau tinggal, tapi Engkau benar-benar menganugerahkan Roh Kudus-Mu. Engkau menjagai setiap kami dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan, terima kasih buat hal yang indah ini ya Tuhan. Dan biarlah hari ini firman-Mu benar-benar mengkoreksi, menegur setiap hati kami, menegur setiap pikiran-pikiran bahwa kami kuat, bahwa kami mampu, bahwa kami aman-aman aja. Dan biarlah Kau tegur setiap kami Tuhan bahwa ya kita harus benar-benar berjaga-jaga di dalam kuasa-Mu.
berjaga-jaga dalam roh kita, senantiasa berdoa. Dan biarlah pribadimu benar nyata. Aku percaya Roh Kudusmu akan menyampaikan hal yang lebih dalam lagi Tuhan. Hal yang lebih besar lagi dalam setiap hidup kita. Dan biarlah pengenalan akan Engkau bukan jadi sebuah tuntutan, tapi itu sebuah kebutuhan yang benar-benar kita perlu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau benar-benar merenungkan, mau benar-benar mengambil keputusan Tuhan. Ingin benar-benar menyerahkan hidup kami sepenuhnya, bergantung pada kuasa kedaulatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat hari ini juga Tuhan. Buat ibadah yang Kau izinkan kami bisa datang ke sini. Dan biarlah Tuhan pengenalan kami akan Kau akan semakin bertambah. Kami akan mengenal Kau lebih dalam lagi secara pribadi ya Tuhan. Dan biarlah kami datang kepadamu bukan hanya menyampaikan keluhan kami, bukan hanya menyampaikan apa yang kami inginkan, tapi kami benar-benar ingin mengenal pribadi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Kau yang selalu ada untuk kami. Dan kami hari ini mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau beracara lebih lagi dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap struggle, dalam setiap permasalahan kami. Biarlah kami bisa menemukan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dan biarlah kasih setianya benar-benar ada dan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selalu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami lagi minggu depan dengan pengalaman dan pengenalan yang lebih dalam lagi bersama-Mu. Dan biarlah kita bisa benar-benar membagikan Injil kebenaran damai sejahtera ini pada semua orang yang Kau percayakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.